Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema menjadi terang di tengah sekularitas. Tuhan Yesus memerintahkan agar orang Kristen menjadi sesuatu yang sebenarnya merupakan hakikat Tuhan Yesus sendiri. Dari Yohanes 9 ayat yang kelima, yaitu menjadi terang dunia. Dalam Matius 5 ayat 14 sampai 15 firman Tuhan berkata, "Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu." Bapak Ibu saudara-saudariku, perikop ini mengungkapkan hakikat yang besar dari setiap orang Kristen. Mengapa? Karena di sini Tuhan Yesus memerintahkan agar orang Kristen menjadi terang dunia, yang sebenarnya merupakan hakikat Tuhan Yesus sendiri, saudaraku, yang adalah terang dunia. Dalam Yohanes 9 ayat yang kelima firman Tuhan berkata, "Selama aku di dunia, akulah terang dunia," kata Tuhan Yesus. Apa yang dimaksudkan bila Tuhan Yesus mengatakan bahwa orang Kristen adalah terang dunia? Dalam Matius 5 ayat 14 sampai 15 kita akan belajar 3 kebenaran yang dapat kita pelajari sehubungan dengan tema menjadi terang di tengah sekularitas. Yang pertama, maksud dari terang dunia adalah untuk dapat dilihat. Jadi supaya kita dapat dilihat. Rumah-rumah di Israel pada zaman dahulu sangat gelap. Karena biasanya hanya mempunyai satu jendela kecil dengan garis tengah 30 sampai 40 cm. Pelita yang dipakai, saudaraku, berbentuk seperti perahu kecil yang diisi dengan minyak dan sumbu yang mengapung. Biasanya pelita itu ditempatkan di sebuah tiang kecil yang disebut dian, saudara, kaki dian, yang terbuat dari potongan dahan kayu sehingga pelita itu dapat terlihat jelas di dalam ruangan rumah itu. Sejajar dengan gambaran ini, maka kehidupan Kristen adalah sesuatu yang dapat dilihat. Kekristenan tidak boleh tersembunyi. Kita dipanggil bukan untuk, saudara, bersembunyi, tetapi untuk terlihat menjadi terang. Tuhan Yesus tidak mengatakan kamu adalah terang gereja saja. Tidak, saudara. Tetapi ia mengatakan kamu adalah terang dunia. Jadi kekristenan bukan hanya tampak di gereja saja, saudaraku, tetapi harus tampak pula, saudara, di sekolah, di tempat kerja, di tempat bisnis, yang pastinya juga pasti di rumah tangga kita, di tempat rekreasi, bahkan di dalam masyarakat di mana kita tinggal. Itulah kebenaran yang pertama. Dan kebenaran yang kedua, saudara, maksud dari terang adalah untuk dapat membimbing. Di pelabuhan-pelabuhan laut, saudaraku, atau di setiap sungai-sungai yang besar yang dilewati oleh perahu, saudaraku, yang cukup besar atau yang kecil, pada malam hari, saudara, memerlukan lampu-lampu yang menjadi sinar mengarahkan arah kapal itu. Ini disebut mercusuar, saudara, yang memberikan arahan atau bimbingan kepada kapal-kapal yang lewat supaya jangan tersesat atau menabrak karang dan bisa menjadi karam yang dapat mencelakakan, saudara, bahkan menimbulkan korban jiwa. Nah, orang Kristen haruslah dapat menjadi pembimbing, menjadi terang yang membimbing, yang memberikan jalan, saudaraku, terang untuk dunia ini. Dan pusat, saudaraku, dari terang dunia ini adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bagi orang lain harus kita beritakan, saudara, supaya mereka jangan tersesat, jangan binasa. Karena tidak tahu jalan yang benar, dan kita sebagai terang dunia, kita harus bisa menjadi teladan, menjadi terang
untuk menyatakan Yesus Kristus adalah juru selamat bagi dunia ini, supaya banyak orang diselamatkan. Dan kebenaran yang ketiga, saudara, maksud dari terang adalah memberi peringatan. Terang sering menjadi peringatan yang memberitahukan agar berhenti, saudaraku, atau jalan, atau memberitahu saudara bahwa di depan itu ada bahaya yang mengancam. Nah, setiap orang Kristen kadang-kadang mempunyai tugas memberi peringatan kepada orang lain atau sesama, saudara, akan dosa dan bahaya dosa yang bila tidak diselesaikan, tidak minta ampun kepada Tuhan, bisa membawa seseorang, saudaraku, masuk ke dalam maut atau neraka. Roma 6 ayat 23, firman Tuhan berkata, sebab upah dosa adalah maut, ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ini yang harus kita beritakan, saudara. Walaupun kadang-kadang memang sulit memperingatkan orang lain, saudara, tetapi kita harus melakukannya. Supaya apa, saudara? Supaya teman kita, bahkan keluarga kita dan orang-orang di sekitar kita, saudaraku, diselamatkan. Seringkali terang itu menjadi peringatan, saudara, supaya orang lain jangan masuk dalam bahaya. Jadi inilah, saudara, 3 kebenaran dari Matius pasal 5 ayat 14 sampai 15, supaya kita, saudara, sebagai orang Kristen menjadi terang di tengah-tengah dunia sekularitas. Yang pertama, saudaraku, maksud dari terang adalah untuk dilihat, untuk menerangi, saudara, sekitar kita. Dan yang kedua, maksud dari terang adalah untuk membimbing. Dan yang ketiga, maksud dari terang adalah memberi peringatan, saudara. Matius 5 ayat 14 sampai 15, saya bacakan lagi, saudaraku. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Kami adalah terang dunia, dan biarlah kami bisa menerangi, Tuhan, dunia ini di sekitar kami, rumah kami, lingkungan kami, sehingga banyak orang mendapatkan kesaksian bahwa juru selamat dunia ini adalah Tuhan Yesus Kristus melalui kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan, bila kita diberkati oleh Morning Spirit ini, jangan lupa klik like, subscribe supaya bisa mengikuti Morning Spirit terus, saudaraku, dan juga berikan komen, bunyikan loncengnya, dan bagikan kepada banyak orang. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.